Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membuat ataupun membahas prediksi soal ujian sekolah matematika kelas 6 SD. Oke, kita langsung saja ke soal pertama, nomor 1. Ini soal tentang operasi bilangan. Hasil operasi dari 1036 ditambah 851 dibagi 37. Nah, biasanya soal nomor 1 ataupun soal nomor 2 biasanya soalnya seperti ini bentuknya, yaitu bentuk dari hasil operasi campuran. Ada jumlah, ada bagi, ataupun ada kali, ya, ataupun ada kurang. Nah, ketika menemukan soal seperti ini, lihat ketika ada tambah dan bagi, maka kita hitung terlebih dahulu bagi dulu. Kenapa? Karena bagi lebih kuat. Teman-teman semua jangan menghitung dari 1036 ditambah 851. Itu jawabannya akan salah ataupun tidak akan ketemu. Ya, maka langkah pertama kita hitung terlebih dahulu yang bagi. 851 dibagi 37 berapa? 23. Nah, baru setelah ini ditambah dengan yang depan 1036. Nah, berapa jawabannya? 6 tambah 3 9, 3 tambah 2 5, kemudian 0 turun 1. Jawabannya adalah 1059. C jawabannya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 2. Nah, ini ada soal cerita. Riris memiliki manik-manik yang disimpan dalam kelereng. Setiap kaleng berisi 132 butir manik-manik. Karena kalengnya rusak, Riris ingin memindahkan semua manik-maniknya ke dalam 8 kaleng yang baru. Banyak butir manik-manik yang ada di setiap kaleng yang baru adalah ini masih tentang soal operasi campuran, ya, operasi bilangan. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Awalnya si Riris itu mempunyai 24 kaleng. Awalnya mempunyai 24 kaleng. Ketika ada setiap, teman-teman harus paham bahwa ketika ada setiap ini, maka operasinya yaitu perkalian. Maka dikali 24 dikali berapa? 132. Nah, ya, 132. Kemudian setelah itu Riris ingin memindahkan semua manik-manik ke dalam kaleng yang baru. Ingin memindahkan berarti dibagi ke dalam 8 kaleng, berarti dibagi 8 kaleng. Nah, ketika ada soal seperti ini, ada kali, ada bagi. Karena bagi dan kali sama-sama kuat, maka hitung terlebih dahulu dari sebelah kiri. 24 dikali 132. Berapa? Iya, 3168. Baru dibagi dengan 8. Maka jawabannya adalah 396. Ya, jawabannya adalah B. Ya. Oke. Harapkan teman-teman semua mengerti ya cara mengalihkan dari 24 dikali 132. 24 kali 132. Paham kan perkaliannya ya? Jadi supaya cepat, tidak akan jelaskan bagaimana cara menghitung perkalian dan pembagiannya. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah hafal ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Masih tentang operasi bilangan. Namun di sini ada negatifnya. Hasil dari 128 dibagi negatif 16 ditambah 80 dikali 2. Nah, begitupun dengan operasi seperti ini. Utamakan pembagian terlebih dahulu dan perkalian. Penjumlahnya nanti terakhir. Kenapa? Karena ada bagi dan kali yang lebih kuat. Sekarang kita hitung yang bagi dulu. 128 dibagi negatif. Nah, ini kan positif, ini negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Sekarang 128 dibagi 16. Berapa? 128 dibagi 16. Iya, 8. Negatif 8.
80 dikali 2. Nah, 8 kali 2, 16. Ada nolnya 1, berarti 160. Baru dijumlahkan. Nah, negatif 8 ditambah 160. Ketika ada negatif, ini sama saja dengan artinya 160 dikurangi 8. Berapa jawabannya? 152. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Nah, ini nomor 4 ini tentang pecahan. Ya, operasi pecahan. Ibu Rina mempunyai 3/2/4 liter minyak digunakan untuk menggoreng sebanyak 2/1/3 liter. Selanjutnya, untuk persediaan, Ibu Rina membeli lagi minyak 2/5 liter, sehingga minyak yang dipunyai Ibu Rina sekarang ada ... liter. Oke, sekarang kita lihat dulu. Awalnya Ibu Rina mempunyai berapa liter? 3/2/4 liter. Kemudian digunakan, berarti kalau digunakan apa? Berkurang, berarti dikurangi berapa? 2/1/3. 2/1/3. Setelah berkurang, ternyata Ibu Rina membeli lagi. Kalau membeli lagi berarti bertambah. Ditambah 2/5. Nah, berapa nih? Ya, berapa? Nah, sekarang supaya tidak pusing, teman-teman semua boleh menghitungnya 2 dulu. Kita hitung yang ini dulu. Nah, nanti setelah itu kita jumlahkan dengan 2/5 hasilnya. Oke? Sekarang kita hitung dulu yang pengurangan. Supaya tidak pusing, sebetulnya bisa saja langsung dioperasikan ketiga-tiganya. Tapi supaya tidak barangkali teman-teman semua bingung, akan menggunakan 2 cara, yaitu kita kurangi dulu, nanti hasilnya dijumlahkan. Oke. Sekarang di sini ada campurannya 3 dan 2. Kita pisahkan, 3 dikurangi 2 cara cepatnya. Kemudian setelah itu 2/4 dikurangi 1/3. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu 3 dikurangi 2, 1. Ya. Kemudian ini KPK-nya berapa? 4 dan 3. 12. Ya. 2 kali 3, 6. 4 kali 1, 4. Berarti 6 dikurangi 4, 2. Berarti 1, 2/12. Nah, hasil dari ini kita jumlahkan dengan 2/5. Berarti sama dengan 1, 2/12. Kita jumlahkan dengan 2/5. Ya, jumlahkan 2/5. Maka setelah itu kita rubah dulu nih, karena di sini kan ada pecahan campuran. Kita rubah menjadi pecahan biasa dulu, boleh. 1 kali 12, 12 ditambah 2, 14/12. Ya, seperti itu. Kemudian ditambah 2/5. Nah, setelah ini kan ada angka yang cukup besar. Kita perkecil dulu, boleh? Boleh. Diperkecil menjadi berapa? Dibagi dengan 2. 14 bagi 2 dapat 7. 12 bagi 2 dapat 6. Berarti 7/6 ditambah 2/5. Nah, setelah itu kita hitung nih KPK-nya berapa antara 6 dan 5? 30. Ya, 30. Tinggal kalikan. 7 kali 5, 35. Kali silang, 2 kali 6, 12. Ditambah 12. Berarti berapa nih? 35 tambah 12, 40. 7/30. Nah, kita bagi kurung nih. Nah, bisa nggak bagi kurungnya? 47 dibagi 30 perkecil. 47 bagi 30. Dapat 1. 1 kali 30, 30. Dikurangi 7 kurangi 0, 7. 4 kurangi 3, 1. Berarti 1, 17/30. Berarti jawabannya 1, 17/30. Mana jawabannya? Jawabannya adalah yang C. Oke, 1, 17/30. Oke. Jadi kalau ada soal pecahan seperti ini, supaya tidak bingung teman-teman semua, boleh
2 kali atau 2 cara. Ya, dikurangi dulu kemudian baru ditambahkan. Atau kalau misalkan teman-teman semua bisa langsung dijumlahkan semuanya, dikurangi langsung dijumlahkan semuanya, boleh. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 5. Nah, ini masih tentang pecahan juga. Hasil dari 22/5 dikali 4/9 dibagi 0,3. Nah, ini ada pecahan desimalnya. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Ya, oke. 22/5 dikali 4/9 ini dibagi 0,3 itu berapa per berapa? 3. Karena di sini ada 2 angka berarti 10. Nah, 3/10. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, supaya mudah, kita langsung rubah ini bagi berubah menjadi kali. Bagaimana caranya? Dibalik. Ya, dibalik. 2/5 dikali 4/9 dikali 10-nya di atas, 3-nya di bawah. Nah, seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita rubah dulu menjadi pecahan biasa yang 22/5-nya. 2 kali 5 10 tambah 2 12/5 dikali 4/9 dikali 10/3. Nah, setelah itu kita kalikan saja semuanya. Atas kalikan dengan atas semua, bawah kita kalikan dengan bawah. 12 kali 4 dapat 48 dikali 10 480. Kemudian 5 kali 9 45 dikali 3 135. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita langsung dibagi 480 dibagi 135 boleh saja sih. Tapi lebih baik diperkecil dulu. Dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 15. 480 dibagi 15 32. 135 dibagi 15 dapat 9. Nah, baru setelah seperti ini kita perkecil lagi dengan cara bagi kurung. 32 dibagi 9. Nah, berapa nih? Iya, dapat 3. 3 kali 9 27. Sisa 12 dikurangi 7 5. Ya, berarti jawabannya berapa? 3 5/9. 3 5/9. Jawabannya apa nih? Jawabannya A. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 6. Ini tentang skala pada peta. Jarak kota A dan kota B adalah 5,5 cm. Jika perbandingan skala 1 berbanding 2.500.000, maka jarak kota A dan kota B sebenarnya. Nah, teman-teman hafal tidak rumusnya? Nih, supaya mudah, akan berikan rumus dari skala peta. Kalau ada di soal tentang skala peta, maka rumusnya seperti ini. Tulis di bawah itu belakangnya S semua. Ini skala, ini jarak sebenarnya JS. Jadi di bawah itu huruf S semua. Ya, di bawah itu huruf S semua, ini skala, ini jarak sebenarnya JS. Di atas jarak pada peta. Nah, ya, sekarang yang ditanyakannya apa? Lihat, di sini yang ditanyakannya adalah jarak sebenarnya. Kita tutup JS, berarti rumusnya JP per S. Kalau ditanya skala, berarti rumusnya JP per JS. Kalau ditanya JP, tutup JP-nya. Berarti rumusnya adalah S dikali JS. Jadi rumusnya mudah seperti itu ya. Tadi yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya adalah jarak sebenarnya. Tutup JS, berarti rumusnya JP per S. Nah, jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta JP per S. Sekarang kita lihat ke sini. Jarak pada petanya berapa? 5,5 cm. 5,5 per. Nah, skalanya berapa? Skalanya 1 berbanding 2.500.000. 1 berbanding 2.500.000. Nah, berarti 5,5 per 1 dibagi 1
berbanding 2.500.000. Nah, kalau ada soal seperti ini, teman-teman semua jangan bingung cara menghitungnya bagaimana. Ini ada per, ini ada bagi lagi. Ini kan artinya sama saja dibagi. 5,5 dibagi 1 dibagi 2.500.000. Kalau ada soal seperti ini langsung dikalikan. Abaikan 1 dan baginya, langsung kita kalikan. 5,5 dibagi 2.500.000. Nah, seperti ini langsung saja. Nah, silakan teman-teman semua hitung 5,5 dikali 2.500.000. Berapa? Iya, sama dengan 13.750.000. Ya, 13.750.000. Ini satuannya masih sentimeter. Sedangkan jarak sebenarnya itu satuannya adalah kilometer. Maka kita rubah ke dalam satuan kilometer. Nah, hafal tidak rumusnya? Ayo. Iya, rumusnya kucing hitam dalam mobil Desi centil. Nah, jadi itu rumusnya. Kucing hitam dalam mobil Desi centil. Supaya hafal ya. Nah, kucing hitam dalam mobil Desi centil. Ya. Sekarang kita lihat ke sini. Dari sentimeter ke kilometer naik berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Naik 5. Berarti dibagi dengan 100.000. Nah, per 100.000. Nah, ini nolnya ada 4 coret. Ini nolnya 4 coret. Berarti berapa nih? 1375 per 10. Berapa? Nah, ini komanya hilangkan, nolnya hilangkan, ada koma di sini. Nah, jadi seperti itu. Berarti berapa? 137,5 jawabannya. Yang mana nih? Jawabannya adalah yang C. Nah, jadi seperti itu caranya. Nah, diingat-ingat ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 7. Nah, ini ada pecahan. Ada pecahan desimal, pecahan biasa, pecahan persen, dan pecahan campuran. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Nah, dari yang terkecil yang mana? Nah, sebelum mengurutkan, teman-teman semua harus merubah dulu ke dalam bentuk pecahan yang sama. Kalau kakak sendiri lebih senang ke bentuk pecahan desimal, maka dirubah dulu ke dalam bentuk pecahan desimal semua. Oke, ini kan udah 0,3. Udah, jangan dirubah lagi. Sekarang kita rubah yang 2/5. 2/5. 2/5 itu bentuk pecahan desimalnya berapa? 2 dibagi 5. Berapa? 0,4. Dari mana 0,4? 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 kan tidak bisa, minjem 0 sama koma tambah 0 di sininya. Berapa? 20 dibagi 5, 4. Berarti jawabannya adalah 0,4. Nah, ini 0,4. Sekarang kita rubah yang 15%. 15% itu kan artinya 15 per 100. Nah, kalau dalam komanya berapa nih? 0,15. Ya, 0,15. Nah, sekarang berarti tinggal yang 1/4. Berapa nih? 1/4. Kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 1 kali 4, 4. Ditambah 1, 5/4. 5/4 ini pecahan biasanya berapa nih? Kita hitung. 5 dibagi 4. 5 bagi 4, 1. 1 kali 4, 4. Ya, dikurangi 5 dikurangi 4, 10. Pinjam koma. Nah, berapa? 2. 2 kali 4, 8. Nah, dikurangi 10 kurangi 8 dapat 2. Minjem 0. Ya, di sininya 5. Berarti ini 1,25. Nah, sekarang kita lihat mana nih yang terkecil. Dari yang terkecil dulu yang mana? Ya sudah jelas, yang terkecil adalah dari 15% dulu. 15% ini 0,1 kan ini. Nah, ini 1. Nah, kemudian setelah itu yang mana? Yang 0,32. Setelah itu yang mana? Yang 0,4.
4 atau 2/5. Ini 3, kemudian baru ini 4. Berarti jawabannya adalah yang D, 15% dulu, kemudian setelah itu 0,3, setelah itu 0,4 atau 2/5, setelah itu 1/4. D jawabannya. Paham ya cara seperti ini? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 8, tentang faktor persekutuan terbesar atau FVB dari 72 dan 168. Oke. Caranya mau pakai cara apa nih? Cara pon faktor atau sengkedan? Nah, kita sengkedan saja ya supaya sama semuanya. 72. Oke, font faktornya 2 kali berapa nih? 2 dikali 7 bagi 2 berapa nih? 36. Iya. Ya, 2 kali 36 72. 36 itu berapa kali berapa? 2 dikali 18. 18 itu 2 dikali 9. 9 itu 3 kali 3. Ya. 168. 168 font faktornya bagaimana? Iya, 2. 16 dibagi 2 dapat 8. 8 bagi 2 dapat 4. Oke, kemudian 84 itu berapa kali berapa? 2. 8 bagi 2 4. 4 bagi 2 dapat 2. Nah, 42 itu berapa sama berapa? 42 itu 2 dikali berapa? Ayo. 4 bagi 2 dapat 2, 2 bagi 2 1. Berarti 2 kali 2 1. 21 itu berapa kali berapa? 3 kali 7. Nah, sekarang 72. Nah, faktorisasi primanya berapa? 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Sekarang 168. Faktorisasi primanya berapa? 1, 2, 3. 2 pangkat 3 dikali 3 kali 7. Nah, FVB itu bagaimana FVB? FVB itu pangkat terkecil dari angka yang sama. Sekarang kita lihat ke sini, angka yang samanya ini. Yang mana yang paling terkecilnya? Sama saja, maka tulis salah satunya. Nah, setelah itu mana lagi yang sama? Nih sama nih. Yang paling kecilnya yang mana? Yang bawah. Nah, ya, 7 sama tidak? Nggak ada pasangannya. Berarti FVB-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Yang mana nih? Yang B. Oke, paham? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. FVB dari 34, 51, dan 68. Oke, sekarang kita masih menggunakan pakai pohon faktor saja. Ya, 34. Nah, 34 itu 2 kali berapa? 34 itu 2 dikali 17. 17 itu berapa kali berapa? Sudah tidak ada. 17 itu adalah bilangan prima. Berarti 34 hanya 2 kali 17 saja. Kemudian setelah itu berapa? 51. 51 berapa kali berapa? Tidak ada. 51 itu ya 1 kali 51. Karena 51 ini adalah termasuk bilangan prima yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Ya. Nah, sekarang kita langsung 68. 68. 68 itu berapa kali berapa? 2 dikali 34. 34 itu berapa kali berapa? Ya ini. 2 kali 17. Nah, sekarang kita hitung faktorisasi primanya 34. 34 itu berarti 2 kali 17. Kemudian 51 itu berapa? 51 itu berarti 1 dikali 51. Sorry, ini ada kesalahan ya. 51 itu bukan bilangan prima ya. Ininya berapa tadi itu? 3 kali 17. Nah, bukan 1 kali 51 ya. 51 ini bukan bilangan prima, bukan.
3 kali 17 ada. Nah, berarti 51 itu di sininya 3, ininya 17. Ya, ini 3 kali 17 ya. Nah, kemudian 68 itu berapa? 68 itu 2 pangkat 2 dikali 17. Nah, sekarang kita cari mana angka yang sama dari ketiganya. Angka yang sama ya ini, 17. Bahwa FVB itu tadi diketahui bahwa FVB itu pangkat terkecil dari angka yang sama. Ini angka yang samanya kan harus sama tiga-tiganya. Ini 2 cuma ada 2. Di sini tidak ada angka 2, berarti bukan. 3 cuma ada 1, berarti bukan. Nah, ini 17 ada 3. Ketiga-tiganya ada 17. 34 ada 17, 51 ada 17, 68 ada 17. Pangkat terkecil dari angka yang sama, ini sama. Yang kecilnya yang mana? Sama semua. Berarti salah satunya, berarti FVB-nya 17. Nah, FVB-nya 17. Nah, berarti jawabannya apa nih? C jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 10. Rama berlatih renang setiap 3 hari sekali. Nando berlatih setiap 7 hari sekali. Kedua anak berlatih bersama pertama kali 15 September 2012. Mereka akan berlatih bersama pada tanggal. Nah, ini kalau ada soal seperti ini kaitannya dengan KPK. Ya, kalau ada seperti ini kaitannya dengan KPK. Oke, berarti di sini kita cari KPK dari 3 dan 7. KPK dari 3 dan 7 itu kalau mencari pakai pohon faktor berapa? 1 kali 3, nggak ada lagi. 7 juga sama, 1 kali 7. Berarti KPK dari 3 itu berapa? 1 kali 3, 7 itu sama dengan berapa? 1 kali 7. Nah, KPK-nya berapa? Ya udah 3 kali 7 langsung dikalikan. KPK-nya sama dengan 3 kali 7, 21. Nah, mereka pertama kali bersama-sama renang itu tanggal 15. Kita jumlahkan saja. Sama dengan 21 ditambah 15. Dijumlahkan dengan tanggal. Ya, berapa nih? Iya, 21 tambah 15, 36. Nah, ini kan September. Ya, September itu berapa hari? Bulan September ada 30. Ya, dalam bulan September itu ada 30. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya, ini rumusnya teman-teman kalau udah diajarkan sama gurunya pasti bisa ya. Januari, Februari tengah, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, September itu di sini di tengah-tengah. Ya, kalau yang menonjol seperti ini itu jumlah bilangannya 31. Januari 31, Februari itu bukan 30 ya. Karena Februari ini antara 28 atau 29. Januari, Februari, Maret. Maret berarti 31 lagi. Maret, April. Nah, April kalau seperti ini 30. April, Mei di sini 31. Mei, Juni di sini. Juni 30. Juli itu di sini menonjol. Berapa? 31. Agustus di sini lagi. Agustus 31. Ya. September. Nah, September di sini di tengah-tengah nih. Tengah-tengah berarti 30 hari. Iya, sudah diajarkan belum yang seperti ini? Nah, berarti dikurangi 30 hari. Nah, berapa nih? Berarti 36 dikurangi 36. Berarti mereka akan ketemu lagi itu tanggal 6 bulan apa setelah September? Oktober. 6 Oktober. Nah, 2012. Berarti jawabannya yang mana? Iya, jawabannya yang D. Oke. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 11. Pak Ahmad akan membagi 72 sarung dan 99 selimut. Kedua barang itu akan dimasukkan dalam beberapa kantong dengan jumlah yang sama. Setiap kantong akan berisi. Nah,
Jadi kalau ada soal seperti ini tentang FWB, ya, dibagi ke berapa bungkus atau dibagi ke berapa kantong. Nah, kalau soalnya seperti nomor 10, mereka bertemu tanggal sekian, bertemu lagi kapan, nah itu tentang KPK. Ya. Oke, sekarang berarti kita akan mencari FPB dari 72 dan 99. Oke, kita masih menggunakan cara pohon faktor. 72 itu 2 dikali 36. Iya. Kemudian 36 itu 2 dikali 18. 18 itu 2 kali 9. 9 itu 3 kali 3. Ya. 99. 99 itu berapa kali berapa? 3 dikali 33. 33 itu berapa? 3 kali 11. 11 sudah tidak ada lagi karena termasuk ke dalam bilangan prima. Ya. Oke, sekarang kita cari faktorisasi prima dari 72. 72 itu 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Kemudian 99. 99 itu berapa kali berapa? 3 pangkat 2 kali 11. 3 pangkat 2 kali 11. FEB-nya berapa FEB-nya? Nah, ingat FEB itu adalah pangkat terkecil dari angka yang sama. Angka yang samanya yang mana saja? Angka yang samanya cuma ini saja, 3. Yang paling kecilnya yang mana? Sama saja, maka tulis salah satunya 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu berapa? 3 kali 3, 9. Berarti jawabannya adalah 9 setiap kantongnya. Ya, jawabannya 9B. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 12. Hasil dari 12 pangkat 2 dikali 9 pangkat 2. Oke. Ini tentang pangkat 2 atau kuadrat. Ya. 12 pangkat 2 itu berapa? 144 ditambah 9 pangkat 2, 9 kali 9 berapa? 81. Ketika dijumlahkan berapa? 4 tambah 1, 5. 4 tambah 8, 12. Simpen 1. 1 tambah 1, 2. Berarti jawabannya adalah 225. A jawabannya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Ini tentang akar pangkat 3. Oke, gampang. Akar pangkat 3 dari 4913. Nah, cara gampangnya teman-teman semua harus hafal. Minimal dari 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 pangkat 3 itu 1. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2, 8. 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 kali 3, 27. 4 pangkat 3 itu 4 kali 4 kali 4, 64. Ya. Dan 5 pangkat 3 itu 5 kali 5 kali 5, 125. Nah, cara menghitungnya lihat di sini. Akar pangkat 3 dari 4913. Kita lihat cukup angka depan dan angka belakang. Angka depan dan angka belakang. Kita lihat angka depan dulu, 4. Ada tidak di sini? Tidak ada. Yang mendekati 4 mana? 1. Kalau 8 terlalu lebih. Maka 4 dekatnya ke 1. Tulis yang depannya ini nih. 1. 3 di sini ada tidak? Di sini 3 tidak ada. Nah, kalau tidak ada di sini yang belakang, ya ditambah berapa supaya 10 hasilnya? Nah, tambah berapa? 7. Nah, berarti jawabannya adalah 17. Ya, paham ya? Jadi caranya seperti itu. Contoh yang tadi 4. Dekatnya kemana nih? Nggak ada kan di sini? Maka dekatnya ke 1. Kalau ke 8 lebih. Kan 4 ke 8 lebih. Maka dekatnya ke 1 kurang. Ya, tulis yang depannya yang ini 1. 3. Kalau yang belakang di sini tidak ada, ditambah berapa supaya 10? Maka 3 supaya 10 ditambah 7. Berarti jawabannya 17. Ya. Oke, jawabannya A. Kita lihat soal nomor 14. Ini masih sama tentang akar pangkat 3. Kita baca dulu soalnya. Andika mendapat tugas untuk membuat kerangka kubus dari kawat. Volume kubus yang dimaksud adalah 32.768 cm3.
maka panjang seluruh kawat yang harus disediakan oleh Andika sepanjang. Nah, ingat bahwa volume kubus itu adalah S pangkat 3. Ya, S pangkat 3. Volumenya di sini berapa? Volumenya di situ adalah 32.768 S pangkat 3. Nah, untuk menghilangkan S pangkat 3 kan di akar pangkat 3 kan, berarti S sama dengan akar pangkat 3 dari 32.768. Nah, ini akar pangkat 3 nih. Sama saja dengan soal yang tadi, yang ini nomor 13. Ya, sekarang kita perhatikan angka belakang dan angka depannya. Ini angka depannya 32 setelah titik. Kalau ini kan angka depannya 4. Setelah titiknya satu angka. Nah, 32 sama 8. Oke, sekarang kita perhatikan ke sini. 8 ada tidak di sini? Ada. Berapa? 2. Jadi kan 8. Ada tuh 8, ada di sini 2. Maka 8 2. 32 ada tidak di sini? 32 tidak ada, tapi mendekati kemana? Mendekati ke 27. Kalau ke 64 lebih, berarti berapa? Tulis 3. Nah, berarti akar pangkat 3 dari 32.768 adalah 32. Jawabannya D. Paham tidak? Ya, jadi kuncinya ada di sini. Dihafalkan. 1 pangkat 3 berapa, 2 pangkat 3 berapa, 3 pangkat 3 berapa, sampai 5 pangkat 3 minimal. Ya, tinggal kita lihat angka depannya mendekati yang mana, angka belakangnya mendekati kemana. Ya, kalau tidak ada angka belakang di sini, ya, kalau angka belakang tidak ada di sini, ditambah berapa supaya 10. Nah, seperti itu. Ya, oke, paham? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Soal nomor 15. Adinda membeli pita sepanjang 4 meter. Pita digunakan untuk menghias kado 80 cm dan diberikan kepada adiknya 20 desimeter. Sisa pita Adinda adalah berapa sentimeter? Oke, ini satuannya beda semua. Oke, tidak apa-apa, kita rubah dulu. Oke, sekarang berarti awalnya Adinda itu membeli pita 4 meter. 4 meter ditambah, digunakan berarti kalau digunakan dikurangi berapa? Karena digunakan 80 berarti dikurangi 80 cm. Nah, satuannya beda lagi nih, cm. Dan diberikan kepada adiknya berarti diberikan lagi nih, dikurangi lagi 20 desimeter. Nah, sisanya berapa nih? Sentimeter. Nah, berarti kita harus merubah dulu ke dalam satuan sentimeter semua. Oke, kita ingat-ingat rumusnya nih. Ingat-ingat rumusnya. Tadi itu apa? Kucing hitam dalam mobil desi centil. Nah, ini belakangnya M semua. Nah, ini M. Jadi itu rumusnya. Kucing hitam dalam mobil desi centil. Ya, ininya belakangnya mondar-mandir, boleh MM. Sekarang kita lihat dari M ke CM ke CM. M ke CM itu berapa? Turun 2. 1, 2 berarti dikali 100. Nah, berarti 4 kali 100, 400 cm. Nah, ya 400 cm. Ini udah cm nih. Ya udah, berarti tulis lagi 80 cm. Nah, sekarang dari DM, ini DM nih. DM ke CM berapa? Dari DM ke CM turun 1, berarti dikali 10, 20 dikali 10, 200 cm. Nah, ini udah sama semua cm semua. Ya sudah, tinggal kita hitung nih, Ya. Tinggal kita hitung. Nah, sorry ya, ini ada sedikit trouble. Nah, tidak apa-apa. Oke, sekarang kita hitung 400 dikurangi 80. Nah, berapa nih 400 dikurangi 80? Oke, sekarang kita hitung dulu 400 dikurangi 80. Ya, 0 dikurangi 0
0. 10 dikurangi 8 dapat 2. Ini sisa 3. 320 dikurangi 200. Nah, berapa? 0. 2 dikurangi 0, 2. 3 dikurangi 2, 1. Berarti jawabannya adalah 120 cm. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Kakak kira cukup sampai di sini dulu ya. Karena di sini pembahasannya sampai 40 soal. 40 soal, ini baru 15 soal, udah berapa menit nih? Udah lama sekali. Udah setengah jam. Ya, udah sampai sini dulu. Nanti ada part 2-nya insyaallah. Jangan lupa di subscribe dan dinyalakan loncengnya supaya teman-teman semua tahu kapan ada video terbaru pembahasan ujian sekolah atau US. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan nilai yang bagus dan lulus semua. Oke, di-share sebanyak mungkin video ini ke grup sekolahnya, grup WhatsApp sekolahnya, ataupun grup Facebook sekolahnya. Oke, assalamualaikum, salam pembelajar.